Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pertama di kelas 12. Selamat ya buat kalian yang sudah naik di kelas 12. Pada pertemuan awal di kelas 12 akan dibahas tentang materi sifat koligatif larutan ya. Sifat koligatif larutan ini adalah sifat yang berhubungan dengan sifat-sifat fisika seperti penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, pada materi sifat koligatif bagian yang pertama ini akan dibahas dulu tentang satuan konsentrasi. Pada kali ini Ibu akan bahas dua satuan konsentrasi, yaitu molalitas dan fraksi mol. Sebenarnya pada materi sifat koligatif nanti itu ada 3 satuan konsentrasi yang dibutuhkan di dalam perhitungan untuk sifat koligatif, yaitu molaritas, molalitas, dan yang ketiga fraksi mol. Nah, materi molaritas kalian sudah dapatkan di kelas 11. Jadi, Ibu tinggal bahas yang molalitas dan fraksi mol. Oke, ikutin terus ya sampai selesai, biar kalian tidak gagal paham. Kenapa sih kita perlu belajar tentang sifat koligatif larutan? Oke, karena sifat ini banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian pasti kenal dengan es krim. Ya, ini adalah gambar es krim jadul yang disebut dengan es putar ya. Kenapa disebut dengan es putar? Karena dibuatnya dengan cara tabungnya diputar-putar atau digoyang, sehingga ada yang menyebutkan dengan es goyang. Nah, pembuatan es putar atau es goyang ini tidak menggunakan pendingin seperti kulkas ya. Kok bisa Bu? Emang bisa dingin? Oke, nanti ini akan terjawab ketika kalian belajar pada penurunan titik beku. Lanjut, pada gambar berikutnya ada orang yang sedang diinfus ya. Ini juga penerapan sifat koligatif, yaitu tekanan osmotik ya. Karena cairan infus yang harus masuk ke dalam tubuh kita itu harus bersifat isotonis ya. Apa itu Ibu isotonis? Oke, nanti kalian akan paham di materi tentang tekanan osmotik. Kemudian gambar berikutnya di sini ada panci presto. Pasti kalian sudah tidak asing di sini karena orang tua kalian, mama kalian sering menggunakan alat ini ketika memasak daging ya. Biar cepat masaknya tapi dagingnya empuk. Nah, ini juga nanti dipelajari tentang kenaikan titik didih. Kemudian gambar yang berikutnya adalah orang yang berenang, tetapi di situ terapung, dia tidak tenggelam ya. Bahkan dia bisa sambil membaca buku dan sebagainya. Nah, ini terjadi apabila orang tersebut berenang di laut mati contohnya, yaitu laut yang punya kadar garam yang tinggi. Atau di kolam renang yang punya kadar garam yang cukup tinggi, yang sekarang dijadikan salah satu destinasi untuk wisata ya. Nah,
Jadi ini juga merupakan penerapan sifat koligatif. Oke? Nah, sekarang perhatikan gambar gula yang dilarutkan ke dalam secangkir air teh ya. Coba kira-kira di sini apa yang akan terjadi ya? Ya, pastinya kita tidak bisa lagi melihat gulanya. Partikel-partikel gulanya sudah larut dengan sempurna. Sehingga tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa terlihat lagi mana gula dan mana airnya ya. Jadi di sini sudah bercampur secara homogen dan itu yang disebut dengan larutan. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan bahwa ada dua bagian penting dari suatu larutan, yaitu komponen zat pelarut dan komponen zat terlarut. Dalam kasus di gambar ini, berarti zat terlarutnya adalah gula dan pelarutnya adalah air ya. Jadi di sini ada zat terlarut dan zat pelarut. Karena pada sifat koligatif ini nanti akan sangat berpengaruh ya, zat terlarut itu akan sangat berpengaruh. Oke, kita masuk ke konsentrasi molalitas dan fraksi mol yang akan kita bahas. Apa itu molalitas? Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut atau dalam 1000 gram pelarut ya. Molalitas diberi lambang huruf M kecil. Kalau kemarin molaritas yang sudah dipelajari itu lambangnya huruf M besar. Nah, molalitas hurufnya M kecil. Jadi hati-hati dalam pembelajaran kimia kita menuliskan huruf itu harus benar. Karena ini menyangkut lambang ya. Apakah harus huruf besar atau huruf kecil karena sudah berbeda artinya. Oke? Nah, molalitas dilambangkan dengan M besar, berarti bisa dituliskan rumusnya secara matematik N dibagi P. Kalau molaritas kemarin rumusnya M besar sama dengan N dibagi volume V ya. Nah, kalau molalitas N dibagi P di mana N-nya adalah mol zat terlarut, P-nya adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, rumus ini juga bisa diuraikan seperti molaritas juga. Berarti diuraikan menjadi M kecil sama dengan gram per mR itu mol dikalikan 1000 per P jika massa zat pelarutnya dalam satuan gram. Ya, mR-nya itu adalah massa molekul relatif zat terlarut, G-nya adalah gram zat terlarut. Oke, biar kalian lebih paham, perhatikan contoh ini. Berapa molalitas larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa jika mR-nya 180? Oke. Pengertian 12% di sini kalian harus paham, ingat di kelas 10, 11 juga udah belajar ini ya. Artinya dalam 100 gram larutannya itu glukosanya hanya 12% ya. Maka massa glukosa 12% itu berarti sama dengan 12 per 100 dikalikan 100 gram ini. Ya, berarti ketemu ini 100-nya kita coret ketemu 12 gram. Nah, massa pelarutnya dalam hal ini adalah air karena glukosa atau gula itu larut di dalam air. Berarti massa pelarutnya
adalah 100 gram dikurangi 12 massa zat terlarut. Ya, karena larutan terdiri dari pelarut dan terlarut. Ya, larutannya 100 gram, terlarutnya 12 gram, berarti massa pelarutnya 88 gram. Maka jumlah mol glukosanya bisa kita hitung 12 gram dibagi 180. Ingat, di kelas 10 sudah belajar mol itu sama dengan gram per mr. Ya. 12 dibagi 180 ketemu 0,067 mol. Massa pelarutnya tadi 88 gram, baru kita masukkan ke rumus molalitas, yaitu N per P. N-nya, molnya ketemu 0,067, kemudian P-nya tadi harus dalam satuan kilogram, berarti 88 dibagi 1000, maka ketemu 0,088. Maka ketemu molalitasnya 0,76 mol per kilogram. Lanjut sekarang tentang fraksi mol. Apa itu fraksi mol yang diberi lambang dengan huruf X? Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau mol pelarut terhadap jumlah mol larutan. Ingat, larutan tadi terdiri dari dua, yaitu pelarut dan terlarut. Ya. Berarti di sini mol larutan itu adalah mol gabungan dari mol pelarut dan mol terlarut. Nah, bila fraksi mol zat pelarut ditambah dengan fraksi mol zat pelarut, di sini dilambangkan dengan XA dan XB. Boleh juga kalian menuliskan XP itu untuk pelarut, XB itu untuk zat terlarut, boleh juga. Ya, XT-nya terlarut, XP-nya P itu pelarut. Nah, ketika ini dijumlahkan itu sama dengan 1. Maka kalau sudah diketahui salah satu, kita bisa mencarinya dengan cara 1 min XA atau 1 min XB. Tapi kalau tidak diketahui fraksi mol salah satunya, kita menghitungnya dengan mol. XA atau X pelarut atau XP berarti sama dengan mol A, mol pelarut dibagi mol larutan, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut. Dan XB berarti fraksi mol zat terlarut, berarti yang di atas adalah mol terlarut atau NB dibagi Na mol pelarut ditambah NB mol zat terlarut. Oke, biar lebih jelas kita perhatikan contohnya. Fraksi mol urea dalam larutan urea 20%, mR urea 60. Oke, sama tadi dalam 100 gram larutan urea 20%, berarti terdapat 20 gram urea, maka airnya adalah 80 gram. 80 gram itu dari 100 dikurangi 20. Nah, kita hitung mol air lebih dahulu, berarti 80 gram dibagi mR-nya 18. Ya, mR air sering dipakai, jadi harus ingat ya, mR-nya 18. Ketemu 4,44. Sedangkan mol ureanya berarti 20 gram dibagi mR-nya 60. Ketemu 0,33. Baru kita bisa mencari X urea, fraksi mol urea yang ditanyakan, atau XB atau XT, boleh silahkan kalian menulisnya seperti apa, terserah ya. Sama dengan berarti fraksi mol urea, berarti yang di atas molnya urea, tadi 0,33 dibagi mol larutan. Mol larutan itu pelarut ditambah terlarut. 4,44 pelarutnya air ditambah 0,33 ureanya.
ketemu angkanya 0,069. Itu fraksi mol urea. Jika kalian ditanya berapa fraksi mol zat pelarutnya air, berarti karena ureanya sudah ketemu, fraksi molnya tinggal tadi pakai rumus XA plus XB sama dengan 1. XB-nya sudah ada, berarti kalau ditanya XA berarti 1 min XB, berarti 1 dikurangi 0,069. Oke. Nah, demikian tadi penjelasan dari satuan konsentrasi, molalitas, dan fraksi mol. Ini nanti sangat dipakai di dalam perhitungan-perhitungan di sifat koligatif, ya. Nah, agar kalian lebih paham lagi tentang materi ini, silakan kalian coba latihan soalnya. Di sini ada 5 latihan soal, silakan kalian kerjakan. Dan bagi kalian yang baru bergabung di kelas pembelajaran Ibu, silakan kalian bisa coba latihannya, mudah-mudahan ini bisa membantu dan memberi manfaat buat pembelajaran kalian. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.